Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Pisces, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di tanggal 7 hingga 14 bulan Oktober 2025. Sebelum Mari memulai seperti biasa, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaanmu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke Pisces, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, di situ ada energi dari King of Pentacles reverse, Queen of Swords reverse, Queen of Pentacles reverse. Kemudian ada energi dari Nine of Wands. Dan berikutnya ada energi dari The Moon. Waduh, kayaknya kamu ini tuh bikin seseorang ini jadi semacam tidak menentu nih Pisces. Jadi dia kayak seolah-olah ngerasa kesel ya. Kayak dia harus mau nggak mau tuh dia merasa dia harus berpikiran negatif tentang kamu. Gitu ya. Jadi ada hal-hal yang kamu lakukan itu tuh yang bikin dia jadi kesedot energinya. Gitu ya. Kamu susah untuk dibaca, kamu susah untuk dikendalikan. Gitu loh ya, kamu sulit banget untuk dipahami oleh dia. Jadi semacam dia ngerasa bahwa kamu kok kayak dengan sengaja nih mau menekan dia nih, gitu loh ya. Kamu sengaja semacam cari perkara ke dia. Jadi kalau kamu melihat bawaan dia tidak tenang ya, misalnya dia lebih cerewet sama kamu, dia lebih dingin sama kamu gitu, omongannya dia lebih tajam sama kamu gitu ya, ya itu karena dia terpengaruh besar ya dari bagaimana caranya kamu bersikap dalam relationship-nya kalian. Gitu loh. Ya. Jadi dia bisa hilang akal ini gara-gara kamu. Gitu loh ya. Dia bisa aja cakep, pinter, pandai pada hal-hal lain, tapi begitu soal urusan asmara ya, terutama dengan kamu, bisa jadi bodoh dianya ini. Bisa jadi bodoh, bisa bikin dia jadi kayak enggak berdaya. Gitu. Dia bisa aja jadi bos, pengambil keputusan penting di perusahaan tempat dia bekerja. Gitu. Tapi keputusan untuk menghadapi kamu bingung. Gitu ya. Jadi boleh-boleh dia ini tuh kalau ketika dia lagi merasa tertekan ya, dia bisa kayak aku kejamin aja lah ini si Pisces ini. Gitu. Atau berpikir ku tinggalin aja si Pisces ini. Ya aku jahatin aja dia gitu ya. Nggak mau aku berbuat baik untuk Pisces ini kalau lagi tertekan. Tapi berikut kemudian dia bisa, aduh aku nggak mau ditinggalin sama Pisces. Aku mau disayangi, aku mau dicintai, aku mau hubungan dengan Pisces ini tuh langgeng lama, bertumbuh berkembang gitu ya. Inginnya tuh barengan terus sama kamu gitu. Kalau bisa dia ini tuh pengen jika dia bisa mengontrol kamu gitu ya. Sebab kalau dia mengizinkan kamu menjadi dirinya kamu sendiri, boleh-boleh dia tangkap akan banyak hal-hal yang kamu lakukan untuk menggagalkan relationship kalian, untuk membuat relationship kalian bertemu di pengadilan agama ya, untuk menggugurkan status pernikahan misalnya. Gitu loh ya. Jadi kayak dari hematnya dia, dari ingatan-ingatannya dia, karena ini orang kuat ini ingatannya ya, terutama ingatan tentang yang negatif-negatif, yang bikin dia sedih, yang bikin dia marah, yang bikin dia resah, cemas, gelisah, kuat. Dan menurut dia sudah banyak hal-hal seperti itu yang kamu lakukan di sini. Kamu sadari atau tidak kamu sadari, tapi sudah banyak katanya. Jadi ini yang bikin dia jadi kayak nggak bisa tenang nih hidupnya dia gara-gara kamu. Ya, mungkin bahkan dari semua sektor hidupnya dia, berasmara dengan kamu lah yang paling rumitnya. Kalau cari uang gampang misalnya, ya. Mau jaga kesehatan mudah, gitu ya. Ngerti dia, tahu dia, gitu. Mau menghadapi preman pasar, oh udah bisa dia kick, bisa dia cepat dia keokkan, gitu ya. Bergulat sama harimau, wah mampu dia, gitu ya. Tapi ketemu sama kamu, nah ini tak berdaya
tak berdaya, gitu loh. Jadi seolah-olah dia ini tuh berhasil untuk kamu kalahkan, dia berhasil untuk kamu lemahkan, dan dia benci dengan kondisi keadaan seperti ini. Itu loh. Ya, maunya dia, omongannya dia kamu dengarkan, gitu loh. Keberadaannya dia kamu hargai, gitu ya. Kamu setia sama dia, kamu manut, kamu patuh, gitu ya. Hidupnya kamu itu tuh kalau bisa ya muternya menjadikan dia sebagai poros, gitu loh. Jangan kamu lakukan hal-hal yang nyeleneh di matanya dia. Jadi kalau udah pasti ya, seseorang ini tuh pasti dia ngomongnya nih sama kamu kan, dia komplainnya nih, Beb, aku nggak senang kalau kamu begini, aku butuhnya kalau kamu begitu. Pasti dia ada omong ini sama kamu kan. Cuman dia merasa bahwa omongannya dia itu tuh semacam tidak kamu pertimbangkan. Jadi kelihatan seperti masuk kiri keluar kanan, atau belum kamu sudah melawan misalnya, ya maaf ya bahasanya Mari. Kamu sudah berontak, kamu sudah menolak, gitu. Dan ini tuh bikin jadi rumit katanya. Tadinya dia mau sungguh-sungguh sama kamu, tadinya dia mau benar-benar gitu sama kamu, gitu ya. Tapi kok dia tidak melihat motif yang sama dari kamu, gitu ya. Jadi bisa-bisa semacam dia bertepuk sebelah tangan ini, gitu loh. Dia rasa ya, dia bertepuk sebelah tangan. Gitu. Hanya dia aja yang cinta, hanya dia saja yang sayang, tapi kamu tidak, gitu loh. Hanya dia saja yang mau memahami kamu, mengerti tentang kamu, tapi kamu tidak. Seolah-olah hanya dia saja yang mau berkorban kepada kamu, namun kamu tidak. Jadi memberikan energi positif dalam relationship ini menurut dia satu hal yang rumit untuk dia mintakan kepada kamu, apalagi menunggu kesadaran dari kamu, gitu menurut si seseorang ini, gitu ya. Jadi kayak banyak maunya ini seseorang ini dari kamu, banyak maunya. Tapi kalau menurut dia mau-maunya dia itu tuh tentu mau-mau yang wajar, normal, gitu loh. Toh yang dia mau itu tuh juga dampak baiknya untuk kalian berdua, gitu ya. Nah, di sana. Jadi sudah cukup lama ya menurut seseorang ini tuh kamu mengobok-ngobok hidupnya dia, ya. Kamu menjadi sumber masalah dalam hidupnya dia udah cukup lama katanya. Nah, di sana. Dan tinggi-tingginya ya ini di rentang 7 hingga 14 nanti. Agak naik, jangan bilang tinggi-tingginya ya. Lebih naik gitu loh. Kalau dulu dia tuh stresnya ngelihat kamu ada di poin angka 7. Sekarang udah naik nih jadi 8,5 gitu ya. Dari 10 gitu lah. Ya, di sana. Jadi dia bisa itu tuh akhirnya luput dirinya dia. Yang ada dalam benaknya dia itu hanyalah kamu. Gitu loh. Kenapa sih kamu gini? Kenapa sih kamu begitu gitu? Mestinya kan harus begini, mestinya kan harus begitu. Gitu loh. Ya. Dan memang bisa ini. Saking takutnya dia kehilangan kamu, bisa dia melakukan banyak hal yang bahkan itu tuh ceritanya konyol. Gitu ya. Kayak memberikan lebih banyak lagi sama kamu misalnya. Gitu ya. Tidak menolak apapun permintaannya kamu, tidak mundur gitu ya. Dari challenge-nya kamu, tantangan-tantangan dari dirimu. Semakin ingin dia mau membuktikan dirinya dia. Gitu loh. Semakin ingin dia membuktikan dirinya. Gitu ya. Atau bahkan bisa dia ini tuh melakukan hal konyol tadi. Apa dia berpikir ya, oke, aku dengan laki-laki lain aja, aku dengan perempuan lain aja. Biar kamu lihat, biar kamu nyesel. Biar akhirnya kamu tuh mau cinta sama aku, mau sayang sama aku, mau sungguh-sungguh sama aku, peduli sama aku. Kayak dia mau memancing kamu untuk merasakan sakitnya kehilangan. Supaya kamu bisa tahu arti dari dirinya. Nah, kalau kamu udah tahu arti dari diri dia, tentu kamu akan mau melakukan hal-hal yang terbaik ya dalam relationship-nya kalian. Nah, seperti itu.
Jadi ini tuh ada trust issue sama kamu. Jelek aja pemikirannya dia, cemburu aja gitu ya. Bisa itu cemburu. Gitu. Ya kalau bisa komplain, banyak banget ini mari lihat. Mau komplainnya si yang bebeknya kamu ini tuh ke kamu. Gitu. Tapi ya itu, yang penting sampai saat sekarang, walaupun dia lelah, capek, stres ngadepin kamu, tapi dia belum mau nih menyerah, belum mau, gitu loh. Dia bisa aja tuh nanti kayak kabur dari rumah, ya, minggat dia dari rumah. Tapi bukan itu yang dia mau, bukan mau berpisah, biar bikin kamu kapok aja, biar pukulan aja untuk kamu, gitu ya. Dia bisa ngancem-ngancem cerai sama kamu, tapi bukan itu yang sesungguhnya dia mau, hanya ancaman doang, gitu ya. Mau shock terapi gitu loh ya, mau ngemop kamu aja nih, gitu loh ya. Dia bisa aja kayak yang antara dia memberi lebih banyak sama kamu, atau dia bisa menghentikan apa yang dia berikan ke kamu, gitu. Tapi itu tadi, lagi-lagi bukan untuk niatan berpisah dari kamu, enggak. Walau misal kamu lihat dianya itu tuh meliar di luar sana, katakan ya. Tapi liarnya dia itu tuh bukan untuk memberikan alasan kepada kamu biar kamu ninggalin dia, tapi justru untuk ngasih kamu alasan ya, agar kamu mau mempertahankan hubungan sama si dia. Nah, seperti itu ya. Jadi saking butuhnya sama kamu, jadi segala macam cara ini akan dia lakukan, gitu loh. Mau habis-habisan sama kamu bisa, gitu ya. Mau ngerjain kamu sampai kamu merasa sakit bisa, gitu ya. Tapi ingat, tujuannya dia bukan berpisah, tapi untuk memancing agar kamu mau ya, agar kamu mau benar-benar seperti idealnya dia ya, sesuai hendaknya dia, gitu loh. Oke, baik. Iya, ada beberapa kayaknya kamu memang belum setia ya, belum setia sama dia ya. Jadi entahkah, jadi macamnya ada ini orang ketiga di sini ya, ada orang ketiga dalam relationship-nya kalian gitu ya. Jadi nampaknya kamu tuh hanya menjadikan dia sebagai pilihan, dan dia benci jadi pilihan. Dia ini tuh tahu kayak dia tuh, atau dia merasa gitu ya, value diri dia ini harusnya tinggi gitu loh di mata kamu, tapi kok malah kamu hanya jadiin dia pilihan sih, gitu loh ya. Orang satu muka bumi ini tuh menghormati dia, menghargai dia, menganggap dia spesial, menganggap dia istimewa, menganggap dia berharga. Tapi kenapa di matanya kamu tidak gitu? Ini yang bikin dia jadi marah, benci, kesel, kecewa sama kamu di situ ya. Jadi ya mungkin kamu memang masih mau happy ya di saat ini ya. Karena kalau mari lihat juga energinya kamu boleh macam belum mantep nih. Kamu macam belum yakin gitu ya. Jadi untuk sementara bisa-bisa aja memang kamu lagi di atas angin nih. Atau kamu punya ekspektasi yang lebih tentang hidupnya kamu. Jadi kamu sedang mau mengejar itu. Sehingga dia merasa dia terabaikan. Gitu. Bisa jadi memang kamu kayak ketemu gitu loh sama orang yang kamu rasa, wah ini tuh kok kayaknya lebih baik gitu ya. Ini tuh kok lebih menjanjikan daripada si pasangan kamu yang ini. Gitu ya. Jadi kamu mau coba-coba dulu ke sana gitu ya. Mari lihat. Atau bisa aja sebenarnya kamu sudah punya pasangan, tapi kamu mau happy doang sama dia. Cuman orang yang kamu ajak happy ini tuh nggak mau, hanya sebatas kamu jadiin sarana happy-nya kamu. Ya maunya dia kamu ya sungguh-sungguh di sini. Gitu loh. Dia bukan hanya akan kamu sambangin, kamu jumpai, kamu temuin ketika kamu lagi butuh untuk bersenang-senang. Gitu loh.
Memangnya kamu pikir dia boneka apa gitu ya? Rendah banget dia di matanya kamu gitu. Nggak suka dia. Apalagi kalau dia ini udah jadi istrinya kamu, suaminya kamu. Ya nggak rela. Sedangkan kalau dia hanya sebatas pacarnya kamu doang, nggak mau dia terima kayak gitu. Nggak bisa. Ya. Dan memang kalau Mari lihat, kamu sebenarnya juga tahu ya apa yang kamu lakukan Pisces dalam relationship-nya kalian memungkinkan si dianya merasa sakit. Tapi bisa-bisa kamu di sini tuh cuek ya. Kamu bisa tidak peduli. Gitu loh. Ya, kamu cuek, kamu nggak peduli. Pokoknya untuk di saat ini tuh menurut kamu ya ini yang terbaik bagi kamu. Ya. Kamu mau cari senang-senang dulu. Gitu loh. Kayaknya memang kamu lagi mau menikmati hidup banget ini ya Pisces. Lagi mau menikmati hidup. Gitu loh. Tidak mau kamu terkunci, menerima apa adanya saja hidupnya kamu, nggak mau. Gitu. Ya. Kalau bisa sebanyak-banyaknya kesenangan, kenikmatan kamu bisa alami, kamu bisa miliki, kamu bisa kuasai. Nah, kenapa tidak gitu ya prinsipnya kamu saat ini. Di situ. Jadi memang kamu kayak menuntut ini ke dia ya. Kamu menuntut dia ada. Kamu menuntut ini dan itu dan segala macam ke dia. Tapi kalau kamu sendiri jika dituntut hal yang serupa sama, yuk kamu ogah juga. Kamu yuk nggak mau ya. Gitu. Ya. Memang tuntutannya kamu ini tuh pandainya kamu tidak dengan model paksaan ya. Kamu pandai gitu ya. Misalnya kamu mau sesuatu dari dia, katakan misalnya kamu lagi butuh uang. Memang kamu mungkin nggak yang ngancem-ngancem, woi kasih aku uang. Kalau nggak gitu ya. Ya kamu bisa aja nggak kayak gitu. Tapi yang kayak kamu merayu dia, kamu membuat dia sulit untuk menolak maunya kamu. Gitu ya. Nah tapi ketika dia tidak menolak maunya kamu, dia sendiri setelah dia kasih sama kamu, dia bisa, ih kok aku kasih sih sama Pisces ini. Mau dia gitu tuh. Itu ya. Jadi dia nano-nano di sana. Gara-gara kamu. Itu loh. Nano-nano. Kamu datang, padahal dia tuh tadinya bisa, aku nggak mau lagi sama Pisces. Pisces kalau dia chatting aku, kalau dia nelfon aku, nggak mau aku bales. Gitu ya, nggak mau aku jawab. Gitu. Tapi begitu kamu datang, udah tuh bodoh dia, lemes dia, langsung dia sambut kamu, langsung dia terima kamu. Tapi setelah itu nanti dia bisa, kenapa sih masih mau aku jawabin lagi si Pisces ini? Gitu ya. Kamu orang yang ditolak tapi sekaligus orang yang diinginkan. Nah kira-kira gitu. Gimana ya? Dualitasnya kuat banget di sini. Mari nampak dari si pasangannya kamu. Itu loh. Tapi yang jelasnya kamu orang yang paling berhasil mengerjain dia saat sekarang. Gitu ya. Walaupun kamu bisa ini, karena ada beberapa mari nampak kamu terang-terangan ini ya. Nyari kesenangannya kamu di luar sana. Tidak kamu sembunyikan. Tidak kamu tutup-tutupi. Kamu kayak enjoy banget, kayak luwes aja kamu. Seperti no problem gitu. Ya, jadi semakin banyak dia menyaksikan tentang kamu, semakin dia kocar-kacir di sana gara-gara kamu. Gitu loh. Jadi untuk sementara waktu ini tuh ya kamu adalah sumber bahagia sekaligus sumber masalah. Sumber masalah bagi si seseorang ini. Dan iya, kamu ngerjain memang. Kamu pun ada nakal-nakalnya nih, mari nampak ya. Jadi dalam artian di rumah tangga ini tuh bisa kamu selingkuh. Bisa kamu tidak berfungsi dengan maksimal ya. Sebagaimana layaknya seorang suami, seorang istri. Nah seperti itu. Kamu tidak meninggalkan dia, tapi kamu juga tidak memilih untuk sungguh-sungguh serius bersama si dia. Gitu ya. Oke, baik Pisces. Dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Virgo, ada energi dari Scorpio, ada energi dari Cancer, Gemini, berikut ada energi dari Capricorn,
energi dari Sagittarius dan energi dari Libra hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu ya untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.